Bagian 8, jadi mama muda. Sebelum aku cerita, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan kali ini aku cerita cukup sedih ya. Jadi beberapa waktu lalu Oci kondisinya memang sudah seperti ini. Dia kelihatan lemas selama beberapa hari. Dan pada saat itu juga ternyata aku juga punya agenda ya. Aku tinggal 1 hari untuk piknik ke Gunung Kidul. Nah setelah pulang piknik ini juga ada masalah yang tak terduga ya. Tiba-tiba aku harus opnam di rumah sakit karena DBD ya. Dan aku terpaksa meninggalkan Oci di rumah sendiri. Setelah pulang dari rumah sakit, aku juga belum terlalu bisa aktif ya. Dan belum sempat untuk video-video kucing. Hanya sesekali aku foto-foto aja ya. Dan ini beberapa foto yang membuat aku cemas. Benar-benar cemas. Karena setelah mengerti kenyataannya, ternyata Oci ini udah hamil ya. Dan saat aku pulang dari rumah sakit ini padahal hanya beberapa hari, jadi aku opnam selama 4 hari. Setelah itu aku masih harus nungguin ibu dan adik aku opnam juga di rumah sakit ya. Jadi totalnya hampir 15 harian aku nggak ketemu Oci secara penuh ya, nggak ketemu sesering biasanya. Dan ternyata setelah aku pulang ini perut Oci udah semakin membesar aja. Mungkin saat aku bikin video dan merasa dirinya semakin gembul, itu Oci udah dalam keadaan hamil ya. Karena nggak tahu kenapa ini rasanya cepet banget perutnya udah gede. Dan saat itu juga aku langsung lesu. Takut banget kalau hal-hal yang tidak terjadi sama si Oci ya. Mengingat si Oci ini umurnya masih 6 bulanan. Nah singkat cerita, ini aku jadi jarang video Oci ya. Aku lebih fokus untuk merawat dia dan aku lebih sering elus-elus dia biar tidak stres ya. Kadang juga aku ajak ngobrol dia dan aku juga bilang udah nggak apa-apa, yang penting kamu sehat. Aku mencoba menenangkan ya, mungkin kucing tidak tahu bahasa manusia ya, tapi harapannya dengan aku tenangin seperti ini si Oci bisa lebih menerima keadaannya ya. Karena jujur aja mungkin saat pacaran dia memang sangat aktif-aktifnya ya, dan seperti cewek-cewek yang kecentilan, tapi setelah hamil aku lihat dia kelihatan sering lemas dan kelihatan sering tidur juga. Hal ini juga memberikan perhatian tersendiri ya. Lalu untuk makanannya ini aku sengaja pilihkan makanan yang lebih enak ya dari biasanya, dan aku juga lebih sering kasih si Oci ini wet food karena kalau dikasih wet food dia itu nafsu makannya jadi lebih tinggi ya. Aku juga nggak tahu karena perut Oci ini kelihatan gede banget. Kalau tebakan aku ini sekitar 3 ya, malah pak suami itu menebaknya anaknya Oci malah 5. Aduh, bikin aku makin cemas dan khawatir aja. Dan akhirnya ini si Oci melahirkan di tanggal 1 April 2025. 1 April tahun 2025 itu pas banget di hari pertama lebaran ya. Dan hari itu masih banyak-banyaknya tamu juga. Ini Oci udah kebingungan nyari tempat untuk lahiran. Aku udah siapin kardus dan di bawahnya aku alasi dengan kain ya. Tapi karena saking paniknya aku nggak sempat video sedikit pun. Dan saat itu aku selain panik juga kasihan banget ya. Karena benar-benar kelihatan kebingungan banget si Oci. Jadi dia itu mulai kontraksi itu sekitar pukul 4 sore dan baru selesai pukul 7 malam ya. Total anak yang dikeluarkan itu ada 5 ekor. Dan aku sangat kasihan banget ya, apalagi untuk pas melahirkan ini Oci kelihatan bingung banget. Dan kardusnya memang aku pangku ya sambil aku tungguin dan aku elus-elus juga karena dia tampak bener-bener kesakitan, kebingungan. Aku juga sedih banget melihat Oci seperti ini sambil terus berdoa ya. Sementara kalau lihat si jantannya dia malah enak-enakan tidur. Rasanya sebel banget ya. Dan alhamdulillahnya Oci melahirkan 5 anaknya dengan selamat. Dan ini penampilan Oci setelah melahirkan ya. Dan awalnya aku juga khawatir ya kalau Oci ini karena usianya belum matang dia jadi nggak mau ngurusin anaknya. Tapi ternyata Oci ini ibu yang baik ya. Setelah melahirkan selesai ini Oci langsung menyusui anaknya. Dia juga mau menjilat-jilati anaknya ya. Kelihatan banget dia sangat
sangat sayang sama anak-anaknya. Melihat hal itu, aku udah nggak panik lagi dan nggak cemas lagi ya. Ternyata si Oci ini cukup bertanggung jawab. Dan sesekali aku juga ajak ngobrol, Oci, yang penting kamu baik-baik ya ngurusin anaknya. Karena gimana lagi ya, udah terlanjur, masa mau diapakan? Ya mau tidak mau kucing aku sekarang jadi 6, 1 induk dan 5 ekor anak. Untuk jenis kelaminnya, ini setelah beberapa hari di luar, ini aku cek, jadi dari 5 anak Oci ini, yang 4 itu jantan dan yang 1 betina. Dan yang dari awalnya itu was-was, cemas, khawatir, akhirnya setelah melihat kelucuan-kelucuan mereka, aku juga ikut seneng ya. Aku seneng karena Oci udah selamat saat melahirkan. Aku juga seneng karena Oci cukup bertanggung jawab dan dia mau menyayangi anak-anaknya. Dan untuk vlog kali ini sekian dulu ya. Sampai jumpa di vlog keseruan Oci selanjutnya. Dan untuk video Oci dan anak-anaknya ini memang tidak banyak aku video ya, karena aku juga sedang belajar untuk menjadi pengasuh yang baik. Dan ini wajah lesunya setelah kecapean menyusui ya. Kasihan banget si bocing sekecil ini sudah punya anak, mana jumlahnya 5, dan dia juga masih ada sisi manja-manjanya seperti ini.